Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, bahwa putramu Yesus berdoa untuk kami, supaya kami yang percaya padamu bersatu dalam Dia. Dan lebih dalam daripada itu, Yesus menghendaki semua orang yang percaya padanya ada bersama Dia, tinggal bersama Dia. Suatu kerinduan yang dalam dari putramu Yesus, yang merupakan cerminan dari Engkau sendiri. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi menjelang akhir hidupnya Yesus meminta kepada semua orang yang percaya kepadanya bersatu dengan Dia, dalam Dia, bersama Dia. Tetapi de facto hal ini ternyata bukanlah yang gampang. Di dunia ada kurang lebih 40.000 orang Kristen Protestan. Terpecah-pecah, semakin terpecah-pecah, termakin. Ketika mereka merasa bahwa Roh Kudus Tuhan ada dalam diri mereka, tapi yang terjadi adalah keterpecahan. Dan itulah yang terjadi dengan gereja Protestan ya, yang berdiri berkat sikap protes dari Martin Luther, dari Zwingli, dari Calvin, dan tokoh-tokoh agama yang mereka sebut sebagai reform, semakin terpecah. Dan ini semakin menjauh dari apa yang diminta Yesus, supaya semua orang yang percaya kepadaku bersatu. Bersatu dalam kita, tinggal dalam kita, dalam Bapa dan Putra. Apakah saya kira Kristus sudah menduga, sudah mengira bahwa akan terjadi perpecahan bahkan sejak awal kehidupan gereja, di mana orang-orang dengan aliran dan pengertian yang mungkin berbeda satu sama lain, bahkan bidat, bahkan menolak keilahian Yesus, bahkan menolak kemanusiaan Yesus, bahkan menolak Tritunggal, Trinitas, dan semuanya. Dan siapa yang bisa menentukan kebenaran itu? Itulah otoritas yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus, ya, pemimpin para rasul, yang sekarang ini oleh Paus, dengan mengadakan konsili, sinode, rapat-rapat yang sangat dalam untuk menentukan mana yang baik dan benar. Juga otoritas Petrus juga dipersoalkan oleh banyak orang. Karena itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang nampaknya muncul dalam perkembangan zaman ini? Semakin banyak juga orang-orang Kristen Protestan dengan berbagai macam aliran atau tidak ada aliran sama sekali, yang kemudian kembali kepada gereja Katolik Rome Sweet Home, Roma Sweet Home, rumah yang indah, yang terkenal dengan Scott Hahn, seorang pendeta aliran Metodis yang cerdas, yang pandai, dan menulis tentang banyak hal tentang Katolikan, tentang Bunda Maria, tentang Roma, dan seterusnya. Ya, istrinya anak seorang pendeta, kemudian juga menjadi Katolik, dan anaknya sekarang menjadi seorang imam. Saudara, dan banyak lagi contoh-contoh yang besar, Kit Nester. Ya, banyak orang-orang Kristen Protestan yang kemudian menemukan bahwa gereja Katolik adalah gereja yang benar. Ya. Karena itulah maka mari kita sebagai orang Katolik terus berdoa supaya lewat medsos ini semua orang terbuka, dan semakin terbuka kebenaran akan gereja Katolik, dan juga semakin menyatakan bahwa Protestantisme adalah suatu bentuk protes yang sudah tidak lagi sesuai dengan ajaran asli Yesus Kristus. Tapi lepas daripada itu, kita tetap berdoa supaya semua orang yang percaya kepada Kristus bersatu. Bentuknya seperti apa kita tidak tahu persis, tetapi jelas-jelas bahwa semakin orang digerakkan oleh Yesus akan gereja yang benar, akan gereja yang satu, akan gereja yang kudus. Itulah gereja Katolik. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan mendorong kita untuk semakin percaya kepada Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Berkat Tuhan atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.